Kaum Melayu Malaysia sebenarnya sedang kebingungan menghadapi realitas yang amat pahit. Mereka telah mencoba berbagai cara untuk memartabatkan bahasa Melayu, tapi tetap saja gagal. Selama ini kaum milenial Malaysia tidak suka dan tidak bangga berbahasa Melayu, karena bahasa Melayu hanyalah bahasa kampung. Apalagi kaum Cina dan India. Mereka terkesan terpaksa berbahasa Melayu, karena memang menganggap bahasa Melayu bukanlah budaya mereka. Dengan berbagai cara dan tipu muslihat, kaum Melayu Malaysia juga berusaha untuk mengklaim bahasa Indonesia. Mereka ingin memberi label Melayu pada bahasa Indonesia. Tapi bangsa Indonesia jelas tidak sudi. Artinya, kaum Melayu Malaysia harus menerima kenyataan bahwa bahasa Melayu hanyalah dituturkan belasan juta penduduk saja. Dan lama-lama bahasa Melayu Malaysia bisa punah atau tidak akan bisa berkembang. Dengan susah payah pula, Malaysia terus berusaha memartabatkan bahasa Melayu. Mereka sebelumnya tak bermimpi ingin menduniakan bahasa Melayu. Seperti tergambar dari hasil Kongres Bahasa dan Persuratan Melayu tahun 2011, tak ada rencana untuk menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa dunia. Saat itu Kongres Bahasa mendesak pemerintah agar kembali menggunakan istilah bahasa Melayu, bukan bahasa Malaysia. Kongres juga menentang penggunaan bahasa Inggris untuk pelajaran sains dan matematika. Bandingkan dengan kebijakan pemerintah Indonesia. Sejak tahun 2009 Indonesia bahkan telah mencanangkan bahasa Indonesia untuk menjadi bahasa internasional. Hal itu tertuang dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2009. Dalam pasal 44 undang-undang ini dinyatakan secara jelas bahwa pemerintah meningkatkan fungsi bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional secara bertahap, sistematis, dan berkelanjutan. Upaya menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional itu juga dimasukkan dalam rekomendasi Kongres Bahasa Indonesia tahun 2013. Dalam butir ke-11 disebutkan bahwa pemerintah perlu melakukan diplomasi total untuk menginternasionalkan bahasa Indonesia. Nah, dalam Kongres Bahasa ke-11 tahun 2018 silam, ditegaskan bahwa target penginternasionalan bahasa Indonesia adalah tahun 2045. Sungguh mustahil bahwa Malaysia tidak mengetahui kebijakan pemerintah Indonesia mengenai bahasa Indonesia. Malaysia pasti tahu, Indonesia telah mencanangkan bahasa Indonesia jadi bahasa internasional. Tapi justru inilah jahatnya para pemimpin dan profesor Malaysia. Mereka terkesan justru ingin mengusik rencana Indonesia itu. Untuk mendukung internasionalisasi bahasa Indonesia, pemerintah Indonesia jelas amat gencar mengadakan program bahasa Indonesia bagi penutur asing. Pemerintah Indonesia juga banyak memberikan beasiswa bagi mahasiswa asing untuk belajar bahasa Indonesia. Nah, apa yang dilakukan oleh Malaysia sungguh memalukan. Mereka malah mengundang penutur asing bahasa Indonesia itu untuk ikut lomba pidato bahasa Melayu. Cara-cara seperti itu sungguh licik dan tidak bermartabat sama sekali. Pemerintah Malaysia kemudian juga mengusulkan bahasa Melayu jadi bahasa ASEAN. Padahal sebelumnya, dalam Kongres Bahasa mereka tak ada rencana mengenai hal ini. Jadi, ada kesan manuver itu sekedar ingin menyerobot bahasa Indonesia. Malaysia ingin mendompleng bahasa Indonesia untuk menutupi kegagalannya memartabatkan bahasa Melayu. Cara kotor inilah yang membuat marah bangsa Indonesia. Sekali lagi, cara licik dan tak bermartabat inilah yang membuat marah bangsa Indonesia hingga sekarang. Mungkin karena tidak pernah berjuang, tidak pernah berani mengusir penjajah, kaum Melayu Malaysia cenderung hidup dalam ilusi. Mereka terkesan hidup dalam dongeng alam Melayu. Padahal,
Sudah lama alam Melayu telah berubah menjadi bangsa dan negara Indonesia. Mereka lupa bahwa zaman lingua franca bahasa Melayu sudah berlalu. Kini yang menguasai Asia Tenggara adalah bahasa Indonesia. Hobi kaum Melayu Malaysia yang suka dongeng dan ilusi seperti itu, untuk sementara ini agak tertahan. Itu karena partai politik yang berbasis Melayu sekarang jadi oposisi. Tapi situasi ini bisa cepat berubah. Karena kaum Melayu tampak tak sabar ingin menyalurkan hobinya berilusi. Karena itulah, Perdana Menteri Anwar Ibrahim terus-menerus digoyang. Partai oposisi mulai berancang-ancang untuk menumbangkan Anwar Ibrahim secepatnya. Pemimpin Partai Islam se-Malaysia atau PAS Hadi Awang telah bertemu dengan Mahathir Mohamad. Hadi mendukung gerakan proklamasi orang Melayu yang digagas oleh Mahathir. Jadi sekarang, politik Malaysia mulai memanas lagi. Dan bukan tidak mungkin gonjang-ganjing politik ini akan terus berlanjut. Sebab, Malaysia memang menganut sistem parlementer yang amat rawan konflik. Kita sebenarnya tidak terlalu peduli terhadap perubahan politik di Malaysia. Kita hanya peduli bila kaum Melayu kambuh lagi dengan mengklaim bahasa Indonesia. Dan kemungkinan itu bisa saja terjadi jika Anwar Ibrahim tumbang dan kaum Melayu berkuasa lagi. Ada kemungkinan mereka akan kembali berhalusinasi karena memang sudah jadi kebiasaan mereka. Selama ini baik kaum Melayu asli maupun palsu merasa memiliki alam Melayu yang maha luas. Mereka juga sudah terbiasa untuk tidak menghormati bahasa Indonesia dan tidak menghormati batas wilayah budaya negara lain. Mungkin kaum Melayu Malaysia menganggap seluruh bumi beserta isinya adalah milik Melayu. Bagi mereka, mungkin bahasa Inggris pun berasal dari bahasa Melayu. Yang pasti, bangsa Indonesia sudah kapok bekerja sama dengan kaum Melayu Malaysia. Pemerintah Indonesia tidak sudi lagi bekerja sama dengan Malaysia dalam bidang bahasa. Buat apa bekerja sama dengan kaum Melayu Malaysia yang tidak menghormati bahasa Indonesia? Kini pemerintah Indonesia fokus untuk menjadikan bahasa Indonesia sebagai bahasa internasional. Kongres Bahasa Indonesia tahun ini pun akan memantapkan upaya menduniakan bahasa Indonesia. Jadi, silakan saja Malaysia mengembangkan bahasa Melayu yang dipinjam dari Sumatera itu. Silakan juga mengklaim sejarah lingua franca bahasa Melayu. Indonesia tidak terlalu peduli. Bangsa Indonesia tidak hidup dalam alam mimpi dan ilusi, melainkan alam nyata. Dan, di alam nyata bahasa Indonesia jelas semakin diakui oleh dunia. Terima kasih sudah menonton video kami. Sampai jumpa lagi.